Jadi banyak orang di atas dunia kami beriman kepada Allah. Tapi sebenarnya tidak beriman sama sekali. Sebelum mukadimah, anak-anak nan ikut mendengar ceramah maghrib ini, beko ada 3 soal terakhir yang dapat menjawab bagi hadiah. Duduk lelok. Beri awak tidak ya. Tapi secara tidak langsung Bapak Ibu, banyak orang gaek maja duto ke anak. Contoh, kecil etek tu ke anaknya, nak, beko tibo ante tu ke rumah, tibo ibu tu ke rumah, tibo etek tu ke rumah, kecil ama nak di rumah deh. Padahal amanya di rumah. Anak sekadang apa? Kelas 3, kelas sampai kelas 5 SD. Akhirnya ketika tiba orang yang dibuka suite tadi itu, pesan namanya sampai amawak tadi pesan tek. Kalau tiba tek kemari kecilnya nak di rumah. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang balik sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mukadimah, anak-anak nan ikut mendengar ceramah maghrib ini, beko ada 3 soal terakhir yang dapat menjawab bagi hadiah. Duduk lelok. 1, 2, 3. Duduk baik-baik. Serupa duduk di sekolah. 3 hadiah. Tapi di akhir betul telah berbunyi sirine alarm jam solat isya. 5 minit menjelang alarm itu berbunyi, ada kuis yang bisa menjawab dapat hadiah. Duduk baik-baik. Cocok. Tapi tak ada mutarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bapak Ibu hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bahwa malam kini hari cerah sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita salat fardu maghrib tadi berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena judul ceramah kita malam kini adalah dahsyatnya berkata baik. Apa? Itu masuk soal begitu. Karena dahsyatnya berkata baik. Landasan kita pertama surah Al-Baqarah ayat 8. Lah dibaca di awal mukadimah tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia itu adonan mengecian kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal orang itu sebenarnya tidak beriman sama sekali, kata Allah. Jadi banyak orang di atas dunia kami beriman kepada Allah. Tapi sebenarnya tidak beriman sama sekali. Contohnya, kecek Nabi, man kana yu'minu billah. Siapa yang mengecekan bahasanya beriman kepada Allah.
wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Falyakul khairan, maka tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah mengeceknya, setioknya mengecek, keceknya adalah nan keluar tu bahasanya pasti baik. Rancak bahasa nan keluar tu itu tanda orang beriman. Kalau nyo bercari-cari, kalau nyo mau upe-upe, kalau nyo mencecek-cecek, kalau nyo berang-berang berkepanjangan, tanda bahasa indah ada iman dalam dadonya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aulias mut, kata Nabi. Kalau indak bisanya mengecek elok-elok do, rancak diam. Itu tanda orang yang beriman. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ampe sifat wajib bagi Nabi nan paralu kita contoh teladani. Satu, siddiq. Apa arti siddiq? Jujur. Dua, amanah. Apa artinya? Dapat dipercaya. Tiga, nomor usi. Siddiq, amanah. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Dan kampe, laki dia ambil. Ya. Baju Ronaldo. Yang kampe, siddiq, amanah, tabligh. Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Itu masuk soal itu. Kemudian, nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ampe sifat Nabi itu adalah siddiq, artinya jujur. Setioknya mengecek, keceknya pasti jujur. Nabi itu tidak pernah berdusta. Sekalipun Nabi tak pernah berbohong. Kata psikolog Pak, ketika awak berdusta sekali, kanak-kanak deh untuk anak sekolah, sekali kalian berdusta sekali, berdusta, dia pergi belanja sebelum berangkat sekolah. Nak, contoh jam 7 pagi awak harus berangkat sekolah, jam setengah 8 awak masuk. Dia pergi belanja 5.000 misal. Beko di sekolah pergi ko belanja lah, belilah makanan. Tapi jangan beli es dah. Cek amma awak. Tahu-tahu tiba di sekolah, hari kan angin jam istirahat tu atau menjelang pulang. Ada orang menjual es di gerbang sekolah. Kiranya babali jo es tu cie. Tiba di rumah, lah pulang, bertanya ama, apa balian makanan tadi di sekolah nak? Kue, apa tu? Pentol, bakso bakar, alai, mie, kerupuk kuah. Hendak disabui dek nyo es ke padahal nyo beli es. Kata psikolog rumah sakit Pak, sekali kita berbohong, maka putih saraf memori nan ada di dalam otak awak. Surah Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati orang tu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian ditambah-tambah penyakit itu oleh Allah. Putih saraf memori wajib. Besok orang ujian. Sedang ujian gini ya? Ujian naik kelas? Ya. Hari Senin masih ujian? Masih. Malam Senin, barajak, dikumpulkan buku nan kadi ujiankan hari Senin. Sudah dipelajari, pagi lupa. Akibat apa? Akibat berbohong. Tidak jujur. Kecik amma jan bali es, kira bali jo ketika ditanya, dek amma lai bali es. Tak, berarti berdusta sekali. Nah, sudah itu, ada suara yang lain. Nah, kecik apanya? Baik sembayang lai, orang lah azan, kalah kamu saji wak, bayang lai, ngaji lai. Jadi, ya nak? Apanya tiba sembayang sekurang, tiba sembayang. Nak tiba sekolah tu lari keluar balik. Tak satu sembayang, tak satu solat. Alah tiba di rumah tanya dia apa, lai sembayang tadi, lai kecik. Padahal
Tidak. Berbohong lagi. Utui balik saraf memori di dalam otak awak. Lupa balik. Semakin banyak melakukan kesalahan dosa, maka semakin banyak memori di dalam otak kepala awak nan putih. Akhirnya baraja tadi siangnya lupa, diulang malam pagi hilang. Akhirnya pas mengisi soal jawaban rasa-rasa kedapik tadi malam, kiranya error kepalanya. Tak ada nak dapik ci Allah dah. Kenapa? Karena melakukan dosa bohong. Maka jadilah pribadi yang jujur, siddiq. Itu satu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Contoh kasus, Bu, ambo ada pasien. Kawanku Pak, tibanya ke ruangan, Pak Kamil, minta tolong cie. Apa tuh ni? Adik wak di rumah. Surang kelas 4 SD, Bu. Satu kelas 4 SD. Ada yang kelas 4 SD? Oh, ini kelas 4 SD. Kelas 5? Kelas 3? Kelas 3. Kelas 2? Kelas 1? Yang tampil ngaji tadi? Kelas 6, tamat tahun gini. Oh, masuk sanawiyah atau SMP nanti ya. Atau masuk pondok pesantren, boleh. Nah, sampai di mana tadi cerita, Pak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surang anak tu kelas 4 SD, surang kelas 2 SMA. Apa kata kawan kau, Pak? Ustaz, adik waktu malih makan, malih jago, duduk baik-baik. Duduk elok. Hanya ada soal begitu. 3 jawab soalnya. Kalau dapat hadiah. Kau hadiahnya lah sedian lah bawah Quran. Tak usah cikgu, saya lihat terima saja kalau bisa menjawab. Lah. Malih makan, malih mandi, malih membuat PR, malih pergi sekolah, malih mengaji, malih sembahyang, malih macam-macam. Malih sadonya, Pak. Tu Pak caranya nih, bisa Pak Kamil ke rumah? Bisa kecil. Pergi ke rumah, cerita dengan anaknya. Ternyata si anak tadi itu senang mendengarkan cerita. Cerita mau di rumah, Bu. Dengan anak itu pun antusiasnya mendengar cerita. Dan ternyata sesudah sesi bercerita jo anak itu bercerita jo orang gaiknya. Bercerita dengan orang tua dari si anak nan dua tadi itu. Ternyata yang terjadi adalah di rumah bahasa nan digunuan dek orang tuanya acok mengecehan bahasa anaknya nan dua tadi pamalih. Jangan malih jo beraja, jangan malih jo makan, jangan malih jo sembahyang, jangan malih jo mengaji, jangan malih jo mandi, jangan malih jo pergi sekolah. Tujuan orang gaeknya rancak, Bu. Supaya anaknya rajin, tapi bahasa yang dipakai di situ salah. Contoh, Pak Nas kan guru. Di kelas, nah, apa kantor sebentar, dan meboh nak. Tujuannya supaya anak tadi itu aniang dalam kelas. 10 langkah Pak Nas dari kelas, itulah tuntang-tuntang meja itu di anak-anak. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan kurang pas. Ketika Bapak Ibu mengecehan anak awak pamalih, maka direspon oleh otak bawah sadar anak, awak pamalih mah. Amma awak mengecehan awak pamalih, apa awak mengecehan awak pamalih, abang awak mengecehan awak pamalih, guru awak di sekolah mengecehan awak pamalih. Akhirnya jadilah anak tadi pamalih. Itu bahas solusinya Pak Kamil, bahas solusinya Ustaz. Ganti bahasa tadi itu. Malih tadi itu dihapus dalam kamus di rumah awak, ganti dengan rajin. Coba dulu nak, pasti bisa. Kan ada anak tuh yang sedang membuat PR, Bu, soalnya 10, 3 baru sudah. Nyalah mengantuk. Jangan malih-malih buat PR kecewa. Akhirnya beri support, agih dukungan, agih motivasi. Coba dulu nak, 2 lewat kerajaan. Jadi 5 je lah sudah 2 lagi. Coba dulu nak cek lagi. Akhirnya selesai dan 10 tu. Tidak ada bahasa yang tidak baik ketika awak pakai. Para lama Pak Kamil kami mengamalkan itu selama-lamanya. Target 3 bulan. 1 bulan sesudah itu Pak dan Ibu, apa yang terjadi? Kiranya bersobok jo kawanku balik. Ba adik kita tu ni. Apa kata kawan tadi itu? Pak Kamil, alhamdulillah. Nan pagi tak berjagoan lagi, nan makan tak bersuruh lagi, nan mandi betul-betul baju pas pergi sekolahnya lah kami adiknya surang. Pokoknya lah rapi.
Sembahyang lah rajin, membuat PR lah nyesurang, mengaji tak perlu disuruh lagi pergi sekolah bentuk itu pula. Tahunya dengan jadualnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur awak anak-anak awak tiba ke masjid walaupun nya mau tahu-tahu seketik. Sebab kalau seandainya awak usia taruhnya pergi ke masjid tu usia aja tak akan tiba-tiba sampai tuanya nak ketibunya ke masjid besok. Sebab dikanak-kanaknya kan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya anak tadi itu tidak ada dalam pikirannya lagi. Sebab Bapak dan Ibu, pesan yang kita sampaikan kepada anak itu nanti karena di anak ujung dari pesan. Anak sekadangku kan berjalan-jalan tadi Bu ya. Mungkin di rumahnya berlari-lari. Pak cara Ibu menagahan anak sedang berlari Bu. Pak cara etik menagahan anak sedang lincah-lincah berlari itu. Rato-rato ketika Ibu tanya ibu-ibu itu, Pak, jangan berlari nak, jangan berlari ke nak. Tujuannya supaya anak itu memang jangan berlari. Tapi ditangkap oleh otak alam bawah sadar anak itu adalah ujung dari pesan waktu tadi itu. Berlari, 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 berlari. Jangan berlari nak, jangan berlari, jatuh beko, jatuh beko. Akhirnya disipaknya ujung karpet, buk, jatuh. Nyalah lari, Pak, caranya. Maka cara menagahan anak supaya jangan berlari, nak berjalan elok-elok. Berjalan elok-elok. Jadi dalam tangkap anak itu adalah elok-elok. Berjalan elok-elok. Anak manjat terali Bu, manjat jendela, nyodo terali basinya setelah sampai ke ventilasi. Tak kaji amanya onde nak, jangan memanjat. Jangan sampai ke teh, jangan memanjat je. Jangan memanjat, jangan sampai ke teh. Jatuh beko, deknya tak kaji, lapeh paciknya, buk. Jatuh ke bawah. Kalau ke teh sofa, okey lah. Kalau ke teh lantai, itulah rangkah lah kepalanya, bangkak kepalanya. Maka ganti pesan itu. Sedang berlarinya kencang-kencang, nak, berjalan lambek-lambek. Nak, turun elok-eloknya lah sampai detik. Suruh saya turun elok-elok. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sado pesan kecek dan wak kecekan wak sampean itu Bapak Ibu adalah doa. Ibu pernah pulang dari Parak, dari Kadek, dari pasar bagai bau hujan-hujan, tiba di rumah, dia dingin mana rasa-rasa kedamam kecek mana? 3 kali wak ulang ke diri awak bahasa awak rasa kedamam sudah bau hujan-hujan, insyaallah pagi damam dulu. Biasanya pagi damam, dia rasa kedamam, dia dingin rasa kedamam, dingin rasa kedamam. Secara tak langsung awak mendoa, ya Allah damaman hambun. Pagi damam, insyaallah damam. Kenapa? Karena yang kita katakan itu adalah doa. Jadi Bapak Ibu, sado kecek nan keluar adalah doa. Maka bakit mengeceklah nan elok-elok. Tanda bahasa awak orang beriman kata Nabi. Yang kedua, sado yang awak pikiran nan elok-elok supaya apa nan awak fikir itu menjadi doa nan elok. 3, apa nan awak rasa dalam dada awak, dalam hati awak adalah doa, maka rasuan nan elok-elok. Jadi perasaan tu tak ada iri, tak ada dengki, tak ada hasut, tak ada sombong, tak ada macam-macam, tak ada penyakit hati dalam diri awak. Maka bersihlah awak. Sado yang awak kerajuan itu adalah doa. Maka kerajuan nan elok-elok sehingga menjadi doa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo acok mencontoh mempraktikkan itu Bu. Bapak Ibu, pergi pakai motor pulang kampung. Di tengah jalan jarak dari Padang Panjang ke kampung tu 106 kilo Pak. Baru 70 kilo nan kita tempuh masih ada 70 kilo deh. Kira hujan tadi Pak. Kalau pakai Honda tu harus pakai mantel Pak. Kadang mantel separuh jalan tu kalau tiba di hujan labik tu masuk aja dingin juga dia. Cuman rumusnya kan awak lah tahu. Kalau awak sabian dingin rasa kedamam, ya damam. Tapi ilmunya kan lah tahu waktu. Ya Allah, mudah-mudahan badan ambo tetap kuat, tetap fit, tetap sehat. Pagi ambo masih bisa beraktivitas. Bapak Ibu, ambo kampung di Pasaman Pak. Di Pasaman tu banyak batang aye Pak. Biasanya ketika ambo pulang tu ada momen pengambilan menjalur sama-sama ke batang aye Pak. Ambil ke larangan. Tu ambo kajian, pulang ke raja jam hampir bekajannya pulang. Sebab pagi sesudah salat subuh baik. Karena hujannya tengah jalan dari Pelupuh sampai ke Lubuk Sekapiang Bapak Ibu. Sampai ke Rimbo Panti itu hujan lah hari. Ibu rumah dingin je. Cuman karena doa kita, ya Allah badan ambo tetap sehat. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Pagi biar jalur Pak Ibu, jalur ke tengah air. Siang hari lapel luar balik, lapel Padang Panjang balik. Malapian candu saja Pak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahacok pula kita ulang di situ. Berikutnya, jangan ajarkan bohong kepada anak. Ibu pernah mengajar duto ke anak? Menurut awak enggak ya. Tapi secara enggak langsung Bapak Ibu banyak orang
gaek majan duto ke anak. Contoh, kecil etik tu ke anaknya, nak beko tibo ante tu ke rumah, tibo ibu tu ke rumah, tibo etik tu ke rumah, kecil anak nak di rumah deh. Padahal amanya di rumah. Anak sekadang kuah. Kelas 3, kelas sampai kelas 5 SD. Akhirnya ketika tiba orang yang dibuka suite tadi itu, pesan namanya sampai amawak tadi pesan teh. Kalau tiba etik kemari kecilnya nak di rumah. Iya. Secara tak langsung kita majan duto ke anak. Satu. Yang kedua, ada opak tu mangkit telefon. Yo sebentar lagi yang buat tiba bola di jalan kini. Padahal masih di rumah. Hanya kecil lah tiba masih lah di jalan. Ada anak mendengar di situ. Apa awak masih di rumah Nyo kecil lah tiba di jalan. Nyo berjanji juga kawan. Secara tidak langsung si ayah mengajarkan bohong kepada anak. Secara tidak langsung si amanya majan duto ke anak. Bila hasilnya besok kita tuai bapak dan ibu, besok ketikanya lah gadang waktu kuliah. Kuliahnya ke Jawa. Tiap bulan bu kirim pitih belanja, tiap sekalian 6 bulan berkirim pitih semesternya. Ketika ditelepon lah tiba pitih nak, Allah mah, lah babayan uang kuliah nak, Allah pak. Padahal 4 tahun kemudian anak orang sebelah rumah yang sama berangkit waktu di awal kuliah dulu lah menyandang gelar sarjana dan anak wa alun jolai. Kamanyo kiranya pitih yang dikirim setiap bulan, inyo berpoya-poya je kawan-kawannya. Nyo gunuan untuk macam-macam di rantau orang. Kenapa? Karena dulu waktu ketik awak ajan duto ke anak. Ada orang tu mengecehan bahasanya beriman. Ustaz, sabananya kawan ambo tu elok tu mah, muncuang sana bentuk itu. Ada tak, Bu? Ada kawan nak pencari, Pak, wak kecek aja bahasanya elok. Pancacek, pancari, wak kecek aja kawan tadi tu elok. Muncuang sana bentuk itu, Ustaz, artinya elok tu mah. Kecek awak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pasti punya cerek di rumah, ya nak? Analogi sederhana. Cerek, Bu, kalau isinya air putih, dimasukkan ke dalam galih, nan keluar air apa nak? Air putih. Kalau isi cerek tadi itu teh, dimasukkan ke dalam galih, nan keluar teh. Isi cerek tadi itu susu, ketika dimasukkan ke dalam galih, nan keluar susu. Isinya air putih, wak masukkan kira-kira berubah jadi susu nak? Enggak. Isinya teh, wak masukkan ke dalam galih, berubah jadi air putih naknya? Teh wak masukkan ke dalam galih, nya berubah jadi air putih tak? Enggak. Kalau teh isinya dituang, teh keluar. Apa nan ada dalam hati, itulah nan keluar melalui mulut. Nah, nan keluar dari mulut awak, itulah nan ada di dalam hati awak. Jadi, jangan sekali-kali mengecehan bahasa hati awak berasiah walaupun mulut pencari. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut. Berbicaralah dengan perkataan yang baik, kalau indah ancak diam. Ada seorang pengurus musaji, Pak, di Padang Panjang. Itu kisah nyata. Bahasa Koto Subarangnya true story. 2005 balik, sajak 2005 balik, ada salah seorang pengurus musaji di Padang Panjang. Ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, Pak Pengurus, kama Pak Garin awak? Kecek Pak Pengurus tadi itu. Padahal Pak Garin sedang pergi ke Bukit Tinggi menyilau anaknya, Bu. Jadi tidak bersebut waktu zuhur. Kecek pengurus tu, Pak Garin awak pergi umroh. Hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu. Hari Senin tiba Pak Garin tu balik. Ditanya dek Pak nan bertanya petang tu, kata Pak Pengurus, Pak pergi umroh. Lo pergi umroh, bawa pergi ke Bukit Tinggi menyilau anak. Sudah itu Pak dan Ibu, dek malang tiba di badan, damam Pak Garin kok, sampai hari tidak di musaji, kiranya dirawat di ruang interne, Pak. Kehilangan jamaah tu, jadi satu jamaah nan tiba, nan kenal dengan Pak Garin kok, bertanya ke pengurus musaji, Pak Pengurus, kamu Pak Garin awak, lah 2 hari tidak nampak, kecik Pak Pengurus tu, Pak Garin awak pergi umroh. Jadi setiap orang yang bertanya ke Pak Pengurus kok tentang Pak Garin, di kecian Pak Garin kau pergi umroh.
Padahalnya pergi Bukit Tinggi menyilau anaknya, padahalnya dirawat, padahalnya telah ambil pulang dari pasar. Setiapnya tidak ada kata sembayang, ada orang bertanya di Sabian pergi umrah. Sejak 2005 balik tu Pak. Akhirnya apa yang terjadi Pak dan Ibu? Tanggal 31 Oktober, ke kejadiannya tahun 2022 Bu. Tanggal 31 Oktober malam Pak, jam setengah 10 malam. Pak Garin ko ditelepon oleh seorang dokter. Assalamualaikum Pak Garin. Waalaikumsalam. Lah lalu Pak alun. Nah, baru mengalai-ngalai Pak dokter. Apa Pak dokter? Kecek Pak dokter ko menelpon Pak Garin ko Pak. Pak Garin, yo. Apa ada paspor nak? Bingung Pak Garin ko, apa kasih Pak dokter ko malam-malam menelpon menanya paspor Paspor ada Pak untuk atu keceknya. Oh, enggak menanya saja. Kalau KTP ada kecek Pak Garin. KTP ada, KTP BPJS ada. Ada. Lalu lah Pak Garin. Bingung apa aku semalam tak perhatiannya mungkin tengah malam juga. Pagi Bu, sudah salat subuh, lanjut kami di Pak Garin ko siap-siap untuk beres-beres musaji. Menelpon Pak dokter ko balik. Assalamualaikum Pak Garin. Waalaikumsalam. Lah jago Pak. Lah salat subuh. Lah. Pak Garin, iya Pak dokter. Beko sekitar jam 8:30. Ada Pak Agus namanya datang ke musaji, tolong anan diminta dari Pak Agus tu agihan deh, penuhi. Atu Pak, cerita salah je Pak Agus tu beko, kecek Pak dokter. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bingung. Akhirnya pagi, ketika bersobok dengan pengurus musaji itu, bertanya Pak Garin ko, Pak pengurus, yuk. Tadi malam ambo ditelepon sama Pak dokter ko Tadi pagi nyo menelpon balik. Keceknya nyo menanyo, tadi malam nyo menanyo lay ada paspor. Tadi pagi keceknya beko jam 8:30 kadolo Pak Agus tiba kemari keceknya. Siapkan syarat-syaratnya. Atu Pak pengurus, kecek pengurus Pak. Mungkin apa ke di barangkian umroh mah. Kecek pengurus. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dek jam 7:30 Parui Tarasolita, Pak Garin ko nyobali lontong Pak. Nyobali ketupek. 3 sendok tampe sendok, dak selero Pak Garin ko makan lah kanyang rasanya. Baru mendengar berita itu saja baru. Sesuai jam yang ditentukan, jam 8:30 tiba Pak orang baru, alun pernah kenal dengan Pak Garin. Assalamualaikum Pak. Pak Garin siko, yuk. Ambo Pak Agus disuruh sama Pak dokter tuh kemari menyemui ya Pak. Yang pertama Pak, Nanambo minta tolong KTP Pak fotokopi. Yang kedua buku nikah di fotokopi. Dan ketiga BPJS. Dan paralu mana? KTP, kartu keluarga, jo buku nikah. Dijawab bagage-gage lah Pak, aku pergi pulang Pak. Baik ke rumahnya dek tak jauh dari musaji itu dah. Sadang sasak-sasak angok tiba di rumah. Keciknya ke anak pedusinya. Si Us panggilannya. Ambian kartu keluarga cik je buku nikah Pak. Untuk ada Pak, ke pergi umroh. Umroh ke mana Pak? Kemana lah orang pergi umroh? Tak mungkin umroh ke Islamic Center. Umroh tu ke Makkah. Siapa kan membawa Pak pergi umroh? Ambil selah. Tak ada orang percaya di rumah tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagage-gage Pak ko pergi ke fotokopi, kemudian diserahkan syaratnya. Kemudian video call dengan Pak dokter yang bersangkutan. Pak, ko hadiah dari kami. Karena Pak lama merasian musaji selama iko sejak 2005 balik sampai 2022 ko kami terniat bersama-sama kami bayua untuk memerangkaikan untuk berangkit ke tanah suci pai umroh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manangi Pak tadi itu, kemudian seminggu kemudian selesai paspor, kemudian dibawa dek orang travel umroh ko Pak ko diantar pulang lah jo koper-kopernya Bu. Orang travel turun dari auto, Pak ko turun dari auto di muka rumahnya sekali. Kemudian baru tahu orang rumah tu, baru picayo orang rumah tu Bu, basuh Pak ko ke barangkit umroh. Tanggal 7 Desember 2022 barangkit Pak Garin ko pai umroh. Sebelum barangkit umroh, beliau bercerita, ambo lai bercita-cita untuk barangkit umroh Pak pengurus. Cuman kan kerajaan ambo Garin ya.
Lai mungkin. Anak ambo lai tenieknya memerangkek ambo umroh, cuman kan nyo sibuk lo dengan anggota keluarganya. Lai mungkin. Akhirnya Bapak Ibu, atas izin Allah, tanggal 7 Desember barangkek apa ko dari Padang Panjang, kebetulan travel umroh pusatnya di Medan, Pak, sampai ke Kuala Namu. Kuala Namu yang di Medan, Pak, ya? Barangkek pai umroh. Artinya Bapak dan Ibu, bagarah pun harus dengan bahasa yang baik. Lai mungkin awak pai umroh kok nan kecek awak tak mungkin. Tapi kalau kecek Allah mungkin, alladzina iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak mungkin kecek awak, mungkin kecek Allah barangkek. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua. Habis contoh kedua kok wis. Contoh kedua, Bu. Mengeceklah dengan bahasa yang nan rancak. Sekalipun awak berang, sekalipun bagarah, Pak. Di Mekah tahun 70-an, 60-an atau 70-an, ada seorang ibu punya seorang anak laki-laki usia lebih kurang 5 tahun. Barau mau cucu ibu tu, Bu. Cucu ibu, anak ibu. Cucu ya. Barau maunya, Bu. Kira-kira bau mau 3-4 tahun tu lah. Sedang lincah lasak-lasaknya tu. Kejadiannya di Mekah, Pak. Di Mekah tu kan padang pasir, rumah sederhana. Orang tua laki-laki si anak sudah maghrib, beko ada tamu nanti bawa ke rumah. Amanya, ibu si anak tadi itu, sesore-sore hari menyiapkan hidangan. Lah banyak meja makan, hidang makanan, Pak. Karena siap maghrib ada tamu nanti tiba ke rumah, mungkin banyak orang ketibu. Apa yang terjadi Pak dan Ibu? Sore hari anak-anak sudah bermain, setiap anak tu pulang Pak dan Ibu, ada kantong asoy carwawaknya, itu nyangkut kasih pulang, Pak. Dibawanya kasih pulang. Hidangan terhidang di ruang tamu untuk menjamu ada orang yang ketiba sesudah maghrib begitu. Anak tu tiba, amanya sedang di dapur, dia membawa kasih sekantong asoy, seplastik kantong kresek. Tiba anak tu, amanya tak tahu, ama di dapur. Yang dilakukan di anak tu, Bu. Dikawinnya kasih tadi tu, hanya tabuan dia teh. Ibarat awak Pak, ada cancang, nyagi cancang tadi berkasih. Ada sayur, nyagi sayur tadi berkasih. Ada kolak, nyagi kolak tadi berkasih. Sado hidangan di atas meja yang lah disiapkan oleh ibunya itu, berkasih sado alahnya. Di anak-anak lah namanya, badan siang sendok je piring. Terang adik amanya dari dapur keluarnya, dicaliaknya anak bujangnya sedang membagi bumbu kasih ke hidangan yang dibuat di amma tadi. Ibu de ibu itu, kira-kira ke ibu pangan anak tadi. Lapanek memasak, habis hari sehari gua, tamu ketibu, sado hidangan lah makasih. Kira-kira ke ibu pangan anak ketek tadi itu, nyalon mengerti ke kada? Paling indah biru pangkap pusik itu. Ya nak. Tapi apa yang dilakukan oleh si ibu terhadap anak? Berangnya, Bu. Berang ibu itu. Berang namanya. Tapi berangnya coba kita cari bahasa yang dikeluarkan oleh ibunya kan. Jawab suara, Bu. Hei anta, bahasa awaknya ang. Izhab ilal haram, takunu imamun fih gitu. Ang, pailang ke Masjidil Haram tu, jadi imam lah di situ gitu. Nyoberangan anak ketek umur sampai 5 tahun tu Pak dan Ibu. Nyosumpahan anaknya barangkek lang ke Masjidil Haram tu, mudah-mudahan jadi imam lah di situ. Dek saking berangnya. Cuman bahasa yang dikeluar, di doa anaknya jadi imam. Imamnya tak tanggung-tanggung Pak. Imam Masjidil Haram. Ibu ada yang lah barangkek tanah suci Mekah? Haji atau umroh? Apa mungkin ada yang lah barangkek? Bagi awak yang lah sampai ke tanah suci Mekah Madinah, tanah suci Mekah khususnya, ambo yakin Bapak dan Ibu pernah jadi jamaah di belakangnya. Sianya Bu, Syekh Sulaiman As-Sudais. Dulu ketika ketek, di berangan di ammanya, disumpahan jadi imam Masjidil Haram. Gadangnya kini jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi Bu, kalau kaberang jo karena jadi sumpahan anak jadi wawau. Gadang disuap perangainya. Wow. Jangan disumpahan anak jadi setan. Gadangnya disuap jadi pocong begal.
Ya. Lau sobok orang Solo kira pak. Lau sobok orang Solo. Baranti oto truk merah di situ. Kiranya berombongan pak. Nah dikucung badan ke pocongnya macam celurit. Yang membegal orang. Mudah-mudahan negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kok kaberang jo ke anak, beranglah, tapi gunuan bahasa nan rancak. Bahasanya Pak, kok kaberang jo ke anak, kok jadi bupati tanah datar lah hang biswa. Sumpahnya jadi bupati, Bu. Tidak. Kok kaberang jo jadi dokter lah kau biswa. Jadi dokter biswa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuis. Kalau terdengar suara orang azan plastik. Kalau di sini masih ada waktu 3 menit lagi. Kuis. Apa judul ceramah kita tadi? Nah. Dia sih. Siapa nama? Hah? Gaza. Masya Allah. Salam cik. Oh, Gaza. Tapi dia cik. Soal kedua. Sifat wajib bagi Rasul kecil tadi. Yang baju merah. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya 4 dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatona artinya cerdas. Siapa nama? Yazid. Salam cik. Kelas 4 tadi ya. Satu lagi, Pedusi lah. Pedusi. Siapa nama Imam Masjidil Haram yang Ustaz ceritakan sebentar ke? Sulaiman As-Sudais. Siapa namanya nak? Sanum. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kaji kita malam ini, jangan mengecek bahwa orang beriman kalau mulut bahasa yang keluar dari lidah awak masih belum baik. Tanda orang yang beriman itu kecek nan keluar pasti yang baik-baik. Mengeceklah nan elok, berfikirlah nan rancak, rasuan dalam hati nan rancak, lakukanlah yang baik-baik. InsyaAllah mudah-mudahan sado doa kita dikabulkan menjadi yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kaji kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.